Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Delvia, NPM 2011100097. Di sini saya dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan dasar. Pengertian dari manajemen pendidikan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya yang mana hal itu bisa berupa money, materials, method, machines, market, and segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk membutuhkan hal ini, kita membutuhkan sebuah rancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan manajemen. Sejalan dengan pengertian yang saya ucapkan tadi, Swebagio Atmodiwiro menjelaskan manajemen pendidikan adalah proses untuk melakukan perencanaan, melakukan organisasi, untuk memimpin, dan untuk melakukan pengendalian. Karena manajemen dilakukan dalam dunia pendidikan, maka fokusnya dilakukan oleh para tenaga pendidikan serta sumber daya dari pendidikan itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Para ahli mengemukakan berbagai pengertian manajemen pendidikan. Namun, inti dari penjelasan semuanya adalah sebuah pengorganisasian pendidikan yang meliputi semua elemen-elemen pendidikan tersebut. Hasil akhirnya adalah tercapai sebuah tujuan pendidikan yang diharapkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Melisa. Tujuan manajemen pendidikan. Secara garis besar, tujuan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan visi pendidikan nasional dan tingkat perkembangan serta perbaikan untuk usia pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan ini mewujudkan proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, bermakna, menyenangkan, dan efektif dalam pengembangan diri sehingga memiliki kecerdasan, kontrol diri, kekuatan spiritual untuk membantu 1 dari 5 kompetensi tenaga kependidikan agar tujuan kependidikan meningkatkan mutu pendidikan yang baik dan pemerataan mutu pendidikan yang baik juga. Pendidikan yang bermutu, akuntabel, dan relevan. Dengan pemahaman tujuan pendidikan ini, kita bisa menambah pengetahuan kita. Perkenalkan, nama saya Stiana, MPM 2011100219. Saya di sini akan melanjutkan materi yaitu prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen terbagi menjadi 6. 1. Prinsip pembagian kerja, yaitu bila sebuah usaha berkembang maka bertambah pula lah bidang-bidang pekerjaan yang harus ditangani. Maka pembagian kerja di antara semua orang yang bekerja sama dalam suatu usaha tersebut menjadi sangat penting. Di samping pembagian kerja antara atasan dan bawahan. 2. Prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam sesuatu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Wewenang adalah hak memberikan perintah-perintah dan kekuasaan meminta kepatuhan dari yang diperintah. Tanggung jawab adalah tugas dan fungsi atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang petugas. 3. Prinsip tertib dan disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. 4. Prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada 2 nahkoda, demikianlah pula di dalam sebuah usaha. Untuk setiap tindakan, setiap petugas harus menerima perintah dari hanya seorang atasan saja.
Bila tidak, berarti wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas akan mengalami ujian. 5. Prinsip semangat kesatuan. Persatuan adalah kekuatan telah kita pahami dan laksanakan sejak lama. Hal ini harus dipahami oleh setiap anggota kelompok yang hendak melakukan sebuah usaha bersama. Dan yang terakhir, 6. Prinsip keadilan dan kejujuran. Keadilan dituntut misalnya dalam menempatkan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. Kecuali itu, keadilan juga dituntut misalnya dalam pembagian pendapatan atau upah sesuai dengan berat ringannya pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. 5 contoh aktivitas manajemen di lingkungan sekolah. 1. Manajemen kurikulum. 2. Manajemen peserta didik. 3. Manajemen pegawaian. 4. Manajemen sarana dan prasarana. 5. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Fungsi manajemen pendidikan terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengawasan.